Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Kisil. Ia sedang membujuk kliennya mengenai proposal yang sedang ia ajukan, namun klien tersebut terlihat sangat tidak menyetujui proposal yang sudah ia buat tetapi Kisil tetap sabar menghadapinya dengan senyuman. Tak berselang lama ada notis pesan di ponsel Kisil, ternyata ada seseorang yang memberikan kabar bahwa anaknya Swan akan menangis jika Kisil tidak segera datang menjemputnya. Pada saat yang bersamaan seorang pria tampan bernama Haoyu dan anaknya bernama Chen baru saja turun dari mobil dan masuk ke dalam mall. Tanpa disadari pada saat itulah awal pertemuan Kisil dan Haoyu. Kisil pun langsung bergegas untuk menjemput Swan sang anak sematawayangnya. Sesampainya di sana Kisil langsung menyapa Swan dan menggendongnya. Setelah itu Kisil akan membawanya untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain Chen sedang menemani Haoyu bekerja. Ternyata Chen ada di sana karena ia tidak mau pergi sekolah alhasil Haoyu memberikan tugas untuk Chen yang akhirnya membuat Chen sadar dan mau untuk pergi ke sekolah. Pada hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Chen. Lalu Haoyu memberikan Chen sebuah hadiah. Hadiah tersebut adalah bros pemberian ibunya. Pada scene yang berbeda Kisil sedang membawa Swan ke sebuah toko mainan di mall. Di sana Swan dibebaskan untuk memilih mainan yang disukainya karena hari itu adalah hari ulang tahun Swan namun Swan memilih mainan dengan harga sangat mahal. Hal itu sempat membuat Kisil terkejut namun ia tetap membelikannya agar Swan merasa bahagia. Tak disangka Haoyu dan Chen juga ada di toko tersebut. Saat itu Chen sempat kesal karena Haoyu tidak mengizinkannya membeli mainan yang ia suka. Di saat yang bersamaan Chen baru menyadari jika ia kehilangan brosnya dan pada saat itu ia juga bertemu dengan Kisil. Chen melihat Kisil memakai bros yang sama seperti miliknya alhasil ia langsung mengatakan jika Kisil lah yang mengambil bros tersebut. Saat itu Haoyu sempat mempercayainya. Di saat orang tua mereka sedang berdebat Chen dan Swan malah sama-sama tersenyum dengan manis namun tak disangka bros tersebut memanglah milik Kisil dan sama persis seperti milik Chen. Mengetahui hal itu langsung membuat Haoyu terlihat sangat penasaran. Di rumah Chen terlihat sedang merayakan ulang tahun bersama Haoyu atau ayahnya namun ia sangat mengharapkan kehadiran ibunya. Hal itu membuat Haoyu kembali memberikan pengertian pada Chen sembari memandangi kue ulang tahun Chen dan berharap saat ibunya kembali Chen pasti sangat kuat seperti hero yang ada di kue tersebut. Di sisi lain Swan juga sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Saat itu Swan tampak sangat bahagia dan memperlihatkan betapa imutnya gadis kecil itu. Namun Swan harus meminum obat atau yang biasa ia sebut dengan pil ajaib agar ia bisa memakan kue tersebut. Swan juga sangat penurut dan patuh pada ibunya. Pada scene yang berbeda kakek Haoyu juga ingin memberikan kejutan untuk Chen namun saat itu Chen malah sudah masuk ke kamarnya alhasil kakek Haoyu hanya membujuk Haoyu untuk segera menikah lagi agar Chen memiliki seorang ibu. Keesokan harinya Chen sudah bersiap untuk pergi ke sekolah bersama ayah dan pamannya. Ternyata Chen dan Swan sekolah di sekolah yang sama. Pertemuan antara Kisil dan Haoyu pun kembali terjadi. Saat itu Kisil sedang berdandan di kaca mobil Haoyu. Ketika Haoyu memergokinya Kisil langsung terkejut yang akhirnya membuat ia terjatuh dan sampai membuat mobil Haoyu sedikit tergores. Kejadian itu pun membuat Haoyu mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan kontak Kisil. Pada saat jam belajar sudah berlangsung Swan memberikan sebuah hadiah untuk teman-temannya dan mulai saat itulah Swan mulai akrab dengan Chen. Setelah itu mereka ditugaskan untuk menggambar dengan didampingi orang tua mereka masing-masing namun hasil gambar Chen dan Haoyu sangatlah buruk. Akhirnya gambar Swan dan Kisil lah yang menjadi pemenangnya alhasil Kisil mengingatkan Haoyu agar ia bisa belajar penting lebih dalam. Jika tidak punya bukunya Kisil bersedia meminjamkannya. Saat itu Chen juga sampai menginginkan ibu yang hebat seperti Kisil karena ia sangat mengaguminya. Saat itu Kisil sedang berada di taman. Tak disengaja ia melihat segerombolan ibu-ibu sedang merundung seorang kakek tua. Hal itu membuat Kisil langsung menolong kakek tersebut.
Ternyata kakek itu sedang mencari jodoh untuk cucunya. Benar saja cucu kakek tersebut adalah Haoyu. Disebabkan persyaratan aneh yang tertulis di brosur tersebut membuat para ibu-ibu tersebut berpikir jika kakek itu membohongi mereka. Berkat bantuan Kisil akhirnya kakek Haoyu berencana untuk mempertemukannya dengan Haoyu karena ternyata Kisil juga sedang ingin bekerja sama dengan mall milik Haoyu. Saat itu adalah hari perayaan ulang tahun Mall Molin yang ke-50. Ada banyak tamu yang hadir di sana, Haoyu dan Chen juga hadir di acara tersebut. Tak berselang lama Kisil sudah berada di gedung acara tersebut. Ia langsung disambut dengan baik oleh sekretaris Haoyu. Saat itu Swan bersikap sangat baik, ia sangat patuh dengan semua perkataan Kisil. Di sisi lain Chen yang sangat pintar ia sudah memahami sikap dan niat dari wanita yang mencoba mendekatinya karena mereka semua berniat untuk menjadi ibu tirinya. Setelah itu Tong bergabung bersama Haoyu dan para pemegang saham lainnya. Ia sangat genit dengan Haoyu. Tak berselang lama sekretaris Haoyu memberikan info jika seseorang yang dikirim kakeknya sudah ada di sana. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Tong melakukan sesuatu. Ia pergi menemui Kisil dan dengan sengaja menumpahkan minuman ke baju Kisil. Karena kejadian itu akhirnya sekretaris Haoyu membawa Kisil untuk bersih-bersih. Tak disangka ternyata Haoyu juga ada di kamar yang sama dengan Kisil. Alhasil pada saat Kisil sedang membersihkan bajunya Haoyu pun melihat hal itu sampai membuat mereka berdua sama-sama terkejut lalu terjatuh dengan posisi Haoyu berada di atas Kisil. Situasi itu pun dilihat oleh sekretaris Haoyu. Pada saat itulah Kisil baru mengetahui jika Haoyu adalah CEO Mall Molin. Alhasil ia pun berusaha untuk membujuk Haoyu agar mau bekerja sama dengan kantornya, namun Haoyu malah menanyakan hal pribadi pada Kisil sampai membuat Kisil merasa bingung. Di sisi lain Chen yang melihat Swan sedang bermain seorang diri langsung menghampirinya. Keakraban mereka berdua itu pun terlihat sangat mengemaskan. Pada scene yang berbeda Kisil terus berusaha untuk membujuk Haoyu dan ternyata Chen membawa Swan ke ruangan acara itu. Saat Chen ingin mencari ayahnya tragedi pun hampir terjadi namun Kisil secara refleks langsung menyelamatkan Chen. Pada saat itulah Chen langsung menganggap jika Kisil adalah ibunya. Kakek Haoyu juga menyapa Swan dengan sangat baik. Kemudian Haoyu mengantarkan Kisil dan Swan pulang. Selama di perjalanan Haoyu terus bertanya perihal kehidupan pribadi Kisil. Sampai ia hampir saja menabrak seorang pengendara, namun tragedi itu malah membuat mereka saling menatap satu sama lain. Sesampainya di rumah Haoyu bersikap sangat perhatian pada Kisil dan Swan. Akhirnya Haoyu pun pulang ke rumah. Di rumah ia langsung mengatakan pada kakeknya jika ia ingin mengundang Kisil dan Swan makan malam bersama. Alhasil kakek Haoyu langsung menelpon Kisil untuk makan malam bersama dengan Haoyu besok. Hal itu diketahui oleh Chen yang akhirnya membuat ia merasa sangat khawatir sebab ia tidak mengetahui jika tamu yang akan datang adalah Kisil dan Swan. Keesokan harinya Kisil dan Swan sudah berada di rumah Haoyu. Chen yang mengetahui mereka datang langsung merasa sangat senang dan bahagia. Ia juga memeluk Kisil dan memanggilnya ibu. Swan yang tidak terima juga langsung memeluk ibunya. Di saat yang bersamaan Tong juga ada di sana dengan membawa begitu banyak hadiah. Ia terlihat tidak menyukai kedatangan Kisil di rumah Haoyu sebab ia menyukai Haoyu. Akan tetapi Haoyu bersikap sangat cuek saja pada Tong. Kakek Haoyu juga malah lebih menyukai hadiah dari Kisil. Hal itu akhirnya membuat Tong sangat kesal. Di kamar Swan dan Chen sedang asyik bermain. Chen sudah bersikap seperti selayaknya seorang kakak yang membuat Swan merasa sangat bahagia. Setelah itu saat di dapur lagi-lagi Haoyu membuat Tong merasa sangat cemburu karena ia lebih membutuhkan bantuan Kisil. Setelah Haoyu selesai memasak mereka pun makan bersama. Lagi-lagi Haoyu memperlihatkan sikap romantisnya pada Kisil dan Swan.
Tak disangka saat itu Chen memanggil Kisil ibu di hadapan semua orang. Dan Tong dengan tidak sengaja mencubit pipi Chen, alhasil Chen langsung menangis, ditambah Xuan juga ikut menangis mendengar bentakan Haoyu. Saat makan bersama selesai, Chen dan Xuan bermain bersama. Sementara itu Haoyu mengajak Kisil untuk membicarakan sesuatu. Tak disangka saat itu Haoyu melamar Kisil untuk menikah dengannya. Hal tersebut langsung membuat Kisil terkejut dan tidak percaya. 我们领个结婚证吧。我们领个结婚证吧。给你求婚。 Awalnya Kisil tidak marah sama sekali. Namun akhirnya ia sangat marah sampai ia menyemprotkan air ke muka Haoyu karena Haoyu membahas mengenai pendapatan Kisil yang kecil dan bagaimana bisa ia memberikan Xuan hidup yang baik dengan pendapatan seperti itu. Perdebatan mereka itu ternyata dilihat oleh kakek Haoyu yang sontak saja penyakit kakek Haoyu kembali kambuh. Akhirnya Haoyu dan Kisil harus berpura-pura siap untuk menikah di hadapan kakek Haoyu walaupun Kisil sedikit terlihat agak bingung dan serba salah. 我和思乐会尽早完婚的。好，得提前做准备。 Setelah itu Haoyu pun mengantarkan Kisil yang akan pulang ke rumah. Lagi-lagi Kisil dibuat bingung oleh Haoyu karena ia yang kembali mengatakan jika ia memang serius mau menikahi Kisil bukan hanya karena keinginan dan mengingat kesehatan kakeknya. Keesokan harinya di sekolah, Chen sedang berada di ruangan kelasnya sembari memandangi tulisan dari mana semua bayi berasal. Hal tersebut membuatnya termenung. Xuan yang melihat Chen termenung langsung menghampirinya. Ternyata Chen sedang menginginkan seorang ibu, begitu juga dengan Xuan yang menginginkan seorang ayah. Alhasil Chen dengan senang hati memberikan ayahnya untuk Xuan, namun saat Chen meminta Xuan untuk memberikan juga ibunya tapi Xuan malah langsung menangis, alhasil Chen pun ikut menangis. Kejadian itu membuat Kisil dan Haoyu langsung datang ke sekolah menenangkan mereka berdua. Pada saat itulah akhirnya Xuan mau memberikan ibunya pada Chen dan akhirnya Chen mendapatkan pelukan seorang ibu yang membuatnya merasa sangat bahagia. Melihat perlakuan Kisil pada Chen membuat Haoyu berterima kasih padanya. 是爱爸爸的，对吗？对，管阿姨叫妈妈。真的吗？谢谢。 Pada malam hari Haoyu sedang berada di rumah dan ia mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ternyata DNA Xuan menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga Song. Orang tersebut yang memberikan saran agar Kisil dan Haoyu segera menikah agar nantinya Haoyu akan lebih mudah mendapatkan hak asuh Xuan. Tak berselang lama Chen menghampiri ayahnya karena ia bermimpi buruk ibunya pergi ke orang lain dan meninggalkannya. Akhirnya Haoyu pun langsung menenangkannya sebab Chen ternyata sangat menginginkan kehadiran seorang ibu. 那妈妈什么时候才能美？ 快， 太好了！ 走吧，我们睡觉去。 Keesokan harinya Kisil sedang berada di kantor Haoyu. Ia akan memberikan proposal kerjasama mereka namun ia bingung harus bagaimana bersikap pada Haoyu sampai pada akhirnya ia hanya melakukan pekerjaan itu bersama sekretaris Haoyu. Setelah itu tak disangka Haoyu malah sudah menunggu di depan gedung dan mengajak Kisil untuk menjemput anak mereka bersama. Lalu saat mereka sudah menjemput Xuan dan Chen lagi-lagi Haoyu mengajak Kisil untuk makan malam bersama. Awalnya Kisil menolak namun Xuan dan Chen malah terlihat sangat senang. Tak berhenti di sana Haoyu juga memberikan Kisil bunga mawar yang cukup indah namun ternyata Kisil alergi dengan bunga yang membuatnya bersin-bersin dan merasa gatal. Alhasil Haoyu langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Sesampainya di rumah sakit Kisil harus mengoleskan obat di bagian yang gatal-gatal tetapi karena ia tidak bisa mengobatinya sendiri alhasil Haoyu pun membantu Kisil. Itulah pertama kali Haoyu menyentuh tubuh Kisil yang akhirnya membuat mereka menjadi salah tingkah. 谢谢啊。 Saat itu sekretaris Haoyu memberikan info pada Haoyu jika karyawan di kantor tempat Kisil bekerja tidak memiliki kompetensi untuk dapat menjalankan proposal yang dibuat oleh Kisil walaupun proposal Kisil sangatlah bagus. Hal itu akhirnya membuat Haoyu kembali mengingat Kisil yang sangat bersemangat mengenai proposal tersebut. Setelah itu Haoyu menanyakan kabar Kisil dan memintanya datang esok hari ke kantor guna membicarakan perihal proposal yang Kisil ajukan. Keesokan harinya Kisil sedang membantu temannya menyamar untuk melakukan kencan buta.
Ia berusaha membuat pria itu ilfil padanya. Namun alih-alih ilfil, pria tersebut malah menyukai Kisil dan mengetahui jika tingkah yang ia lakukan hanyalah pura-pura. Ternyata Kisil dan pria tersebut juga saling mengenal satu sama lain. Tak disangka Haoyu juga ada di sana. Ia mendengarkan semua pembicaraan Kisil dan pria itu, alhasil karena sudah tidak tahan lagi ia langsung membawa Kisil pergi dengan mengatakan bahwa sebenarnya Kisil adalah istrinya. Bahkan saat itu ia sedang mengandung. Kisil pun syok melihat tingkah Haoyu. Hal itu pun membuat Kisil kesal, lalu ia mengajak Haoyu makan di warung kaki lima. Sangat terlihat jika Haoyu tidak terbiasa dengan makanan seperti itu, namun semua itu ia lakukan demi membuat Kisil mau menerimanya. Kisil yang melihat usaha Haoyu akhirnya menjadi sedikit luluh juga untuk memberi Haoyu kesempatan. Haoyu juga meminta Kisil untuk ikut bersamanya ke kantor membicarakan proposal. Sesampainya di kantor, kejadian tak terduga pun terjadi. Kisil yang sudah diberi harapan jika proposalnya sudah diterima langsung dipatahkan begitu saja. Saat melihat penolakan yang tertulis di map proposal tersebut, alhasil ia merasa sangat kecewa pada Haoyu, ditambah dengan Tong yang memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Haoyu tidak mau bekerja sama dengan Kisil karena ia sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan yang ia rekomendasikan. Kisil pun meratapi nasibnya dan masa depan anaknya. Akhirnya Kisil pun meluapkan semua emosinya pada Haoyu karena usaha yang ia lakukan adalah untuk putri kecilnya. Ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi sebab Haoyu sebenarnya tidak memilih untuk bekerja sama secara pribadi dengan Kisil. Di malam hari Kisil diundang untuk makan malam bersama di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Kisil. Namun ada hal terselubung di dalamnya. Ia ditawari dan dipaksa untuk meminum alkohol sampai membuatnya muntah. Di saat yang bersamaan Haoyu menghubungi Kisil. Salah satu karyawan hotel memberitahu jika Kisil sedang muntah akibat banyak minum alkohol. Mengetahui hal itu membuat Haoyu langsung bergegas menjemput Kisil. Benar saja rekan kerja Kisil sedang berusaha untuk melecehkan Kisil, namun Haoyu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Ternyata pertolongan yang diberikan Haoyu tidak langsung membuat Kisil bersikap baik padanya. Kisil masih saja meluapkan kekecewaannya pada Haoyu, namun di saat itulah Haoyu baru memberitahunya jika ia sudah salah paham sebab sebenarnya Kisil akan diberikan surat kerja sama pribadi dari kantornya. Haoyu juga memberitahu jika perusahaan tempat Kisil bekerja sedang bermasalah. Kisil sempat berontak sampai akhirnya ia mendapat kabar jika perusahaannya sudah bangkrut. Alhasil dengan diantar Haoyu, Kisil buru-buru mengemasi barang-barangnya yang ada di perusahaan. Terlihat Kisil sangat sedih atas apa yang menimpa perusahaannya. Saat itu ia melihat foto Swan bersama dirinya, ia pun kembali bersemangat untuk tetap tegar dan terus berusaha. Haoyu pun tidak langsung meninggalkan Kisil. Ia terus menemani Kisil yang sedang tidak baik-baik saja. Haoyu pun mengantar Kisil pulang ke rumahnya walaupun awalnya ia menolak. Saat itu Haoyu menawarkan Kisil pekerjaan, namun Kisil menolaknya karena ia masih bisa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ia juga tidak ingin bekerja karena belas kasihan, namun Haoyu dengan tegas mengatakan jika ia juga tidak main-main jika perihal masalah perusahaan. Tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat derasnya dan mereka pun harus menepi di teras toko. Saat itu Kisil baru mengatakan jika selama ini ia sering gagal untuk mencapai tujuannya. Hal itu membuat Haoyu kembali bersedia membantu dan mendukung Kisil mencapai tujuannya. Akan tetapi masih tidak ada jawaban pasti dari Kisil. Keesokan harinya Kisil sedang membantu Swan untuk bersiap pergi ke sekolah. Namun di hari itu Swan sedang tidak bersemangat dan terlihat lesu dan Kisil pun langsung menyemangati anaknya tersebut. Di perjalanan tiba-tiba hal buruk pun terjadi. Swan yang sedang berada di gendongan Kisil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Hal itu membuat Kisil sangat panik dan khawatir, alhasil ia pun langsung membawa Swan ke rumah sakit. Di rumah sakit Kisil sudah tidak karuan. Ia sangat takut jika hal buruk terjadi pada anaknya.
Ditambah lagi dengan dokter yang memberikan informasi bahwa operasi Suan harus segera dilakukan, namun operasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Departemen Su. Kisil langsung berusaha mendapatkan kesempatan operasi di 麻烦您帮 Departemen 帮 Su. 忙行吗？ Di saat yang bersamaan Haoyu menghampiri Kisil. Ia melihat Kisil yang sedang sangat terpukul dan ternyata Suan mengidap tumor otak, alhasil Haoyu pun langsung menenangkannya. 我为什么没有早点？别急，没事啊，会在的。 Saat itu Suan sedang terbaring lemah di kamar rumah sakit dan Kisil selalu menyemangatinya. Kemudian Kisil diminta untuk menyelesaikan biaya rumah sakit dan Kisil pun langsung berusaha meminta pinjaman ke semua orang yang ia kenal. Sampai akhirnya Haoyu lah yang membantu Kisil membayar biaya rumah sakit tersebut. Setelah pembayaran selesai Haoyu mengajak Kisil untuk bertemu kakek sebab kakek Haoyu sudah mengetahui penyakit Suan yang ternyata juga sama seperti penyakit kakek Haoyu. Dengan besar hati kakek Haoyu memberikan kesempatan operasinya pada Suan. Awalnya Kisil langsung menolak hal itu, namun kakek Haoyu terus memaksanya sebab Suan masih kecil dan harus segera sembuh serta bisa menjalani kehidupan dengan normal. Setelah itu Kisil memilih untuk menyendiri, namun Haoyu langsung menghampirinya dan mencoba menenangkannya dan Haoyu akan berusaha mendapatkan kembali jadwal operasi untuk kakek. Di malam hari Haoyu sudah menemani Suan. Di saat yang bersamaan Kisil melihat bagaimana kedekatan dan kehangatan yang diberikan Haoyu pada Suan. Hal itu membuatnya sangat terharu. Kemudian ia langsung menghampiri Suan dan Haoyu. Saat itu Suan mengatakan pada Kisil jika Haoyu akan membantunya bertarung dengan monster kecil agar ia bisa kembali sehat. Suan pun langsung berterima kasih pada Haoyu. Tak hanya Suan, Kisil juga berterima kasih pada Haoyu. Suan terlihat sangat patuh pada Haoyu. Begitu juga dengan Haoyu yang sangat menyayanginya. Setelah itu Kisil kembali mengingat semua kebaikan yang pernah dilakukan Haoyu untuknya dan Suan. Hal tersebut membuatnya yakin dengan perasaannya dan ia pun memberanikan diri untuk melamar Haoyu. 做晨晨的妈妈，做你的妻子，愿意和我结婚吗？ 我愿意。 Akhirnya Kisil dan Haoyu pun membuat buku akta nikah dan langsung memperlihatkannya pada sang kakek. Tentu saja kakek Haoyu merasa sangat senang dan bahagia dan ia sudah tidak merasa sakit lagi. Kisil juga memperlihatkan jika ia memang ingin hidup bersama Haoyu. Kemudian di kamar rumah sakit, Haoyu, Chen, Kisil dan Suan sudah berkumpul bersama. Chen sangat senang karena mengetahui jika Haoyu dan Kisil akan segera menikah dan ia akan segera memiliki seorang ibu dan seorang adik perempuan. Saat itu Haoyu juga memberikan pengertian pada Suan jika mereka akan menjadi keluarga dan Haoyu akan menyayanginya serta menjaga mereka semua. 一定会很幸福的。 Keesokan harinya Kisil dan Suan sudah pindah ke rumah Haoyu. Kisil sempat tidak menyangka jika semua itu akan terjadi padanya. Begitu juga dengan Suan yang sangat terpukau dengan kamarnya yang begitu indah. Suan pun langsung berterima kasih pada Haoyu. Saat itu Suan berpikir jika mereka semua akan menikah maka tempat tidur itu tidak akan cukup. Akhirnya Chen membantu menjelaskan jika mereka hanya akan hidup bersama, ayah dan ibunya lah yang akan tidur bersama. Di saat yang bersamaan kakek Haoyu mengajak mereka berdua melihat kamar pengantin yang sudah disiapkan. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dekorasi yang disiapkan oleh kakek Haoyu. Di sisi lain Suan mengingatkan ibunya karena ia belum pernah tidur seorang diri, alhasil Chen bersikap seperti kakak yang sangat baik. Ia bersedia untuk menemani Suan tidur sembari memberitahu sebuah rahasia cerita antara serigala dan babi kecil. Pada scene yang berbeda Kisil sedang salah tingkah karena melihat Haoyu ingin berganti pakaian. Saat itu Kisil merasa sangat canggung. Ternyata tak hanya Kisil, Haoyu juga merasakan hal yang sama, alhasil Haoyu memilih untuk membaca sebuah buku di ruangan kerjanya. Setelah itu Haoyu sedang ingin membersihkan tubuhnya. Saat masuk ke kamar mandi Kisil dan Haoyu sama-sama terkejut karena Kisil yang hanya memakai handuk.
Kejadian itu sampai membuat Haoyu tidak sengaja mematikan lampu dan akhirnya mereka berada di posisi yang sangat dekat sampai membuat Kisil kepedean jika Haoyu akan melakukan sesuatu padanya. Setelah itu mereka pun masih merasa canggung sampai akhirnya membuat mereka salah tingkah. Dan saat itu Haoyu mencoba mempraktekkan hal yang sudah ia pelajari dengan menyentuh Kisil sembari bertanya apakah Kisil menyukai setiap sentuhan itu. Dengan wajah yang sangat kaku Kisil pasrah dengan semua perlakuan Haoyu. Tanpa disengaja Kisil yang hampir terjatuh langsung ditolong oleh Haoyu yang akhirnya membuat mereka berada di ranjang. Saat itu Kisil kesakitan karena Haoyu menindih rambutnya dan Kisil juga tidak sengaja menendang bagian rawan milik Haoyu. Alhasil mereka berdua pun saling mengeluarkan suara yang membuat kakek Haoyu mengira jika mereka sudah melakukan malam pertama. Kemudian mereka pun langsung tidur dengan keadaan masih sangat canggung. Keesokan harinya Kisil sedang bermimpi saat ia terbangun di pagi hari ia mendapatkan ciuman dari Haoyu namun kenyataannya Kisil terbangun dengan Haoyu yang sudah duduk di sofa. Tentu saja hal itu membuat Kisil merasa sangat malu. Setelah itu mereka sarapan bersama dan memperlihatkan keromantisan mereka berdua di hadapan kakek serta anak-anaknya. Kemudian Kisil dan Haoyu pun mulai menjalani hari-hari mereka. Kisil sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk proposalnya. Dengan banyak perbaikan yang harus ia kerjakan sembari mengurus anak-anaknya dan bersikap romantis di depan mereka. Saat itu Kisil sedang bersama sahabatnya yang bernama Li seorang guru di tempat Suan sekolah. Ternyata Li ingin bertemu dengan Haoyu alhasil Kisil pun langsung menghubungi Haoyu untuk mengajaknya makan siang bersama Li. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Sahabat Haoyu juga ada di sana bersama mereka. Saat itu Li bertanya pada Haoyu apa yang sebenarnya membuat ia mau menikahi Kisil. Dan dengan sangat romantisnya Haoyu memberikan jawaban yang sampai membuat Kisil merasa tersentuh. Di rumah Kisil melihat Haoyu yang sedang bermain dengan Suan dan Chen. Mereka terlihat sangat bahagia. Haoyu juga sangat dekat dengan anak-anaknya. Saat itu Haoyu juga mengatakan bahwa Suan akan terus tinggal bersamanya sampai Haoyu bisa melihat mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Melihat hal tersebut membuat Kisil sangat terharu. Setelah itu Kisil pergi ke dapur untuk bertanya pada Bibi mengenai hobi apa yang disukai oleh Haoyu. Dan Bibi memberitahu jika ada ruang biliar di bawah tanah. Kisil pun segera melihat ruangan itu dan tak ketinggalan ia pun mencoba memainkan biliar tersebut. Di sisi lain Suan dan Chen sedang meributkan kotak harta karun milik Kisil. Chen ingin melihat isi kotak tersebut namun Suan melarangnya. Keributan itu berhasil dilerai oleh Haoyu dan akhirnya mereka pun saling berbaikan. Di ruangan bawah tanah Kisil membayangkan jika Haoyu mengajarinya untuk bermain biliar namun ternyata Haoyu sangat tidak menyukai sikap Kisil yang mencoba mencari tahu urusan pribadinya. Padahal sebenarnya Kisil hanya ingin mereka saling mengenal satu sama lain lebih jauh tetapi sangat tidak disangka Haoyu malah bersikap seolah ia hanya tetap ingin berpura-pura menjalani hubungan itu dengan Kisil serta hanya bersikap baik di depan anak-anaknya dan kakek Haoyu. Mendengar hal itu membuat Kisil sangat kecewa sebab ia merasa hal baik dan niat baik yang dilakukan Haoyu padanya memanglah suatu kebenaran tapi ternyata semua itu hanyalah kepura-puraan. Alhasil mereka berdua sama-sama berada di situasi yang sangat kacau. Kemudian Kisil sedang bersama Chen. Saat itu Chen mengetahui jika ayahnya sudah melukai hati ibunya alhasil ia berusaha untuk melindungi Kisil. Dengan kebaikan hati Kisil ia meminta Chen untuk memaafkan ayahnya namun Chen benar-benar kasihan melihat Kisil yang seperti itu dan dia ingin cepat tumbuh dewasa agar bisa melindungi ibunya.
突然觉得有个儿子，妈妈也爱晨晨。 Setelah itu Kisil memperlihatkan kotak harta karunnya pada Chen dan Xuan. Tanpa disengaja Chen merusak mainannya. Kisil pun berusaha untuk memperbaiki mainan tersebut namun Chen melarangnya sebab ayahnya pasti akan membelikan mainan baru untuknya. Saat itu Kisil merasa ada yang salah dengan sikap tersebut. Akhirnya Kisil pun membawa Chen dan Xuan ke suatu tempat agar Chen bisa lebih menghargai barang yang ia miliki. Di tempat tersebut Chen melihat banyak sekali mainan namun Chen harus sabar jika ingin memilikinya sebab ia harus menghasilkan uang sendiri untuk bisa mendapatkan mainan tersebut. Ternyata Kisil mengajak anak-anaknya untuk menjual barang-barang buatannya. Chen dan Xuan pun sangat bersemangat melakukan hal itu, namun tiba-tiba Chen menghilang. Beruntung ada seseorang yang menemukannya dan membawa Chen kembali pada Kisil. Kemudian di rumah Chen duduk di tangga seorang diri sembari memandangi kamar ayah ibunya. Di kamar Kisil dan Haoyu sedang berdebat perihal cara mereka mendidik anak. Haoyu juga menyadari jika sikap Kisil sangatlah berbeda dan Kisil pun memilih untuk memulai tidur terpisah. Setelah itu Haoyu keluar dari kamar dan mendapati Chen yang sedang termenung seorang diri. Ternyata ia ingin memohon pada Haoyu agar Haoyu tidak memarahi Kisil sebab kakek buyutnya selalu mengajari bahwa laki-laki harus memperlakukan wanita dengan baik. Setelah itu Haoyu melihat Xuan yang masih belum tertidur. Ternyata Xuan sedang mengemasi harta karun milik ibunya agar terlihat rapi seperti yang selalu diajarkan ibunya. Dan saat itu Haoyu baru mengetahui jika niat Kisil hanyalah untuk membuat anak-anaknya lebih menghargai apa yang mereka miliki. 带你们去做任务。喜欢。如果 Keesokan harinya di perusahaan Haoyu sedang termenung sembari memikirkan apa yang sebenarnya sudah ia lakukan pada Kisil. Saat itu Kisil sedang berada di ruangan kerjanya. Ia kembali melihat-lihat hasil karya yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Tak berselang lama Haoyu juga ada di sana namun Kisil bersikap sangat jutek padanya karena mereka yang sudah sepakat untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing. Saat itu Haoyu melihat sebuah cincin buatan Kisil. Ia pun mengingat apa yang dijelaskan oleh Xuan jika ibunya hebat dalam membuat berbagai hal yang gemerlap untuknya. Haoyu pun berniat minta maaf pada Kisil setelah acara konferensi promosi. Keesokan harinya Haoyu sedang sangat sibuk. Kemudian ia menghubungi Didi untuk minta tolong menjaga anak-anak. Sang Didi mengatakan jika Kisil sedang menjaga anak-anak dengan baik. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu terdiam. Di malam hari Haoyu baru menyadari jika Kisil memang sangat menghargai keluarga mereka dan perlakuannya selama ini pada Kisil sangat tidak adil. Keesokan harinya Haoyu membawa beberapa hadiah. Ia juga membangunkan Kisil dengan kasar. Ternyata hadiah itu adalah jam tangan untuk Xuan dan Chen yang dilengkapi dengan pelacak lokasi agar bisa mengetahui lokasi anak-anaknya berada. Tak hanya itu Haoyu juga memberikan baju untuk Kisil agar ia memakainya di pertemuan promosi nanti. Di Mall Maolin acara pun akan segera dimulai. Saat itu Kisil dan Haoyu sudah harus memulai akting mereka untuk terlihat seperti pasangan suami istri yang rukun namun tak disangka mereka malah bertemu dengan Tong. Alhasil Tong sangat terbakar api cemburu, ditambah lagi saat ia mengetahui jika Haoyu dan Kisil sudah menjadi suami istri. Tak berhenti di sana Kisil bahkan sampai mencium Haoyu di hadapan Tong. Aksi ciuman mereka itu membuat Haoyu sangat terkejut dan akhirnya Kisil dan Haoyu pun menjadi salah tingkah. Kemudian acara pun mulai berlangsung. Haoyu pun dengan bangga memperkenalkan Kisil sebagai istrinya sekaligus sebagai perancang acara konferensi promosi tersebut. Kisil pun mendapat aplaus dari para tamu yang hadir tapi tidak dengan Tong, ia masih terlihat sangat kesal dan cemburu. Saat itu sekretaris Haoyu menyadarkan Kisil jika lipstiknya sudah belepotan alhasil ia langsung pergi ke toilet untuk memperbaikinya. Namun lagi-lagi Tong terus saja membuat Kisil geram sebab ia yang tidak rela jika Kisil bersama Haoyu.
Setelah itu akhirnya Kisil kembali ke acara Haoyu dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikannya sebuah bunga mawar, namun dengan cepat Haoyu mengambil bunga tersebut dan memberikannya pada Tong sebab ia tahu Kisil alergi dengan bunga mawar dan ia langsung menggantikannya dengan bunga yang lain. Lagi-lagi Tong terlihat kesal dengan hal tersebut. Dan kemudian mereka pun berfoto bersama. Sesampainya di rumah Kisil merasa jika semua perlakuan Haoyu padanya adalah sebuah ketulusan maka ia tentu akan sangat bahagia. Setelah itu Kisil dikejutkan dengan melihat mobil Haoyu yang sudah dipenuhi dengan barang-barang harta karun Kisil. Ternyata Haoyu ingin mendidik anak-anak mereka seperti apa yang dilakukan Kisil. Di malam hari mereka sudah bersiap untuk berjualan. Kisil merasa sangat bingung dengan sikap Haoyu. Sementara Haoyu melakukan itu semua sebagai permintaan maafnya tetapi ia tidak berani mengungkapkannya dengan kata-kata. Kemudian Chen dan Suan menghampiri ayah dan ibunya. Mereka pun bersikap sangat manja. Hal itu sempat membuat Kisil berpikir apakah sikap Haoyu pada Suan sebuah kebohongan atau memang sebuah ketulusan. Dan tak berselang lama Kisil mendapat telepon dari ibunya yang sangat marah karena Kisil menikah tanpa memberitahu orang tuanya. Kemudian saat di rumah Kisil terlihat sangat murung sebab ia mengkhawatirkan apa yang bisa saja orang tuanya lakukan pada mereka sebab orang tuanya tidak segan-segan meminta mereka bercerai jika memang tidak menyetujui pernikahan itu. Keesokan harinya orang tua Kisil sudah berada bersama mereka. Haoyu pun sudah menyiapkan hadiah untuk ayah dan ibu Kisil. Pertemuan itu memang sangatlah menegangkan namun Haoyu terus membanggakan Kisil di depan orang tuanya, tetapi pada saat orang tua Kisil mengetahui jika Haoyu sudah memiliki seorang anak ayah Kisil langsung tidak menyetujui pernikahan mereka. 哪句话是真的？什么陷进去的？成为我的妻子。晨晨，你们俩的婚事我不同意。我女儿她根本，我这都是为你好。 Saat itu akhirnya Haoyu berhasil membuat ayah dan ibu Kisil merestui hubungan mereka. Tak hanya Haoyu yang berusaha, Kisil juga melakukan hal yang sama, bahkan Chen juga membuat orang tua Kisil berbesar hati karena Chen bersikap sangat sopan kepada kakek dan neneknya itu. Ayah Kisil pun mengusulkan untuk mengadakan acara pesta pertunangan di kampung halamannya yang disetujui oleh kakek Haoyu. 行，没问题。来， Setelah itu Kisil sedang bersama ibunya. Ibu Kisil merasa bahagia karena akhirnya Kisil mendapatkan pasangan dan keluarga yang begitu sangat menyayanginya. Sementara itu di sisi lain ayah Kisil sedang meminta Haoyu untuk meminum banyak alkohol karena itu adalah kebiasaan dalam keluarganya. Ternyata semua itu dilakukannya untuk menguji kejujuran Haoyu dan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan Kisil. Untung saja Haoyu berhasil melewati itu semua. Kisil yang melihat Haoyu begitu banyak minum alkohol langsung membuatnya terlihat sangat khawatir. Ia sampai sedikit memarahi ayahnya karena hal itu. Ia juga melarang ayahnya untuk terus meminum alkohol. Kemudian Kisil membawa Haoyu untuk istirahat di kamar. Saat itu dalam keadaan mabuk Haoyu meminta maaf kepada Kisil karena semua hal yang sudah ia lakukan, bahkan Haoyu juga memeluk Kisil sembari mengatakan jika sebenarnya ada banyak hal yang tidak ia ceritakan pada Kisil. Haoyu juga berterima kasih karena Kisil sudah hadir dan mengubah hidupnya. Saat itu wajah Haoyu sudah begitu dekat dengan Kisil namun ternyata Haoyu tidak mencium Kisil. Ia hanya jatuh di pelukannya. Saat itu Kisil berharap jika apa yang dilakukan Haoyu saat itu adalah suatu kebenaran. Beberapa hari kemudian Haoyu sudah berada di rumah orang tua Kisil dan ia dikejutkan dengan kedatangan kakak ipar dan para tetangga Kisil. Ternyata mereka semua ingin melihat kehebatan Haoyu padahal hari itu adalah hari pernikahannya. Oh, Ma. Kemudian Haoyu pun langsung bersiap. Setelah selesai ia bertemu dengan Suan. Saat itu Suan berharap jika Haoyu akan memperlakukan ibunya dengan baik. Haoyu pun langsung berjanji bahwa ia akan mewujudkan keinginan Suan. Suan juga memuji ketampanan ayahnya itu. Di saat yang bersamaan ayah Kisil memanggil Haoyu untuk membicarakan sesuatu.
Ternyata ayah Kisil menitipkan sebuah surat untuk Kisil karena selama ini ia selalu gagal mengatakan banyak hal pada Kisil. Setelah itu Haoyu menemui Kisil yang sedang berias. Haoyu sempat terpukau dengan kecantikan Kisil. Ia pun memuji gaun yang dikenakan Kisil. Lalu ia memberikan surat yang dititipkan ayahnya. Saat itu Kisil sudah berprasangka buruk pada ayahnya sendiri. Ternyata saat ia membaca surat itu semua kalimat yang ada di dalamnya berisi bagaimana kasih sayang dan harapan ayahnya selama ini. Alhasil Kisil merasa sangat sedih dan terharu karena ia juga begitu sangat menyayangi ayahnya. Kemudian adat pernikahan pun berlangsung. Setiap rangkaian adat berjalan dengan baik, penuh haru dan terselip keseruan di dalamnya. Tapi saat prosesi adat Haoyu dan Kisil berjalan di atas batu, Kisil pun hampir terjatuh dan ia langsung minta digendong oleh calon suaminya itu. Tapi sayangnya setelah berusaha dengan keras, Haoyu pun terjatuh bersama Kisil di atas batu kerikil tersebut yang membuat semua tamu yang hadir menjadi histeris. Saat itu mereka sudah sampai di puncak acara pernikahan, yaitu pembacaan janji pernikahan. Kisil dengan lantang dan tegas membacakan janji itu, namun Haoyu tidak melakukannya dengan baik. Ia tidak menyelesaikan dengan tuntas membaca janji tersebut karena ia tidak benar-benar menikahi Kisil dengan landasan cinta. Alhasil Haoyu menggunakan cara lain untuk melanjutkan upacara pernikahan tersebut. Acara itu pun berlangsung dengan baik. Sampai pada saat pemakaian cincin, lagi-lagi Kisil dibuat terharu oleh Haoyu sebab ia memberikan cincin berlian seperti desain yang dibuat oleh Kisil. Dan acara pernikahan itu ditutup dengan ciuman kedua pengantin serta foto bersama. Setelah itu Haoyu sedang termenung di kamar. Kisil pun berinisiatif membuat makanan spesial untuk Haoyu, namun pada saat Kisil ingin membawakan makanan itu pada Haoyu, ia malah mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Alhasil Kisil pergi menyendiri dan menghabiskan makanan itu sembari mengingat kalimat keji yang diucapkan Haoyu. Keesokan harinya kakek Haoyu, Suan dan Chen sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Kisil dan Haoyu, namun mereka masih memperlihatkan kemesraan di depan orang tua Kisil. Sesampainya di rumah, Haoyu merasa ada yang berbeda dari Kisil. Saat itu akhirnya mereka kembali berdebat karena Kisil merasa sikap peduli yang ditunjukkan padanya hanya karena janji Haoyu kepada ayahnya. Alhasil Kisil hanya berharap jika Haoyu hanya perlu menjadi dirinya sendiri jika ingin memperlakukan Kisil. Dan mulai saat itu Kisil hanya akan menjadi ibu yang baik dan berkualitas untuk anak-anaknya serta menjadi menantu yang baik untuk kakek dan menjadi istri yang baik di hadapan kakek. Keesokan harinya Kisil sedang menyiapkan bekal Chen dan Haoyu memberikan cincin pernikahan yang dilepas oleh Kisil. Tak hanya itu, lagi-lagi mereka harus berakting di hadapan kakek. Di saat yang bersamaan Kisil mendapat kabar bahwa Suan harus melakukan pemeriksaan karena 3 hari lagi ia akan melakukan operasi. Di rumah sakit Kisil dan Suan sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai ternyata Haoyu sudah menjemput mereka. Suan sangat bahagia dengan perlakuan ayahnya itu walaupun Kisil terlihat tidak menyukai hal tersebut. Sesampainya di rumah, Kisil sedang membuat jus untuk Suan, namun ia terlihat sangat khawatir karena Suan akan segera dioperasi. Haoyu yang melihat keadaan Kisil langsung ingin menenangkannya, namun awalnya ia hanya menenangkan Kisil dari perkataan sampai akhirnya ia memeluk Kisil. Saat itu Kisil mengira jika kakek ada di sana maka mereka harus melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian Haoyu harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun ia sempat melihat Kisil dan Suan yang sedang tertidur. Tiba-tiba Suan terbangun dan ia menanyakan apakah Haoyu akan pergi. Haoyu memang harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun Haoyu berjanji akan kembali menemani Suan untuk melawan monster kecil itu.
Keesokan harinya Swan sudah berada di rumah sakit dan sedang bersiap untuk menjalani operasi. Kakek buyut juga ada di sana menemani Swan, namun Swan terus menantikan Haoyu kembali untuk menemaninya. Setelah itu dokter mengajak Kisil untuk menandatangani surat persetujuan orang tua. Tak hanya itu, dokter juga menjelaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada Swan karena dibanding operasi lain tingkat resiko operasi tumor otak lebih tinggi. Mendengar penjelasan sang dokter membuat Kisil terlihat sedikit was-was dan merasa cemas. Beruntung tak berselang lama Haoyu sudah ada di sana. Ia langsung mengambil alih untuk menandatangani surat tersebut. Haoyu juga langsung menenangkan Kisil. Swan yang mengetahui Haoyu sudah kembali langsung menghampiri dan memeluknya. Ah, 谢谢阿信。只是撞进了，只在黑夜中相逢。日升又月落，这一分钟的永远守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。